Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa di tanah air, berjumpa lagi dengan saya dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah kita menuju Allah dan Rasulnya, yaitu jalan selamat. Seperti yang saya janjikan, bahwa pada video ini kita akan membuktikan tentang seorang ustadz yang bernama Romi, berkedudukan di MUI Kota Bengkulu. Untuk itu mari kita dengarkan videonya, kemudian kita komentari. Oke? Ya. Baik. Kemudian sempat saya dengar juga, kita semua mendengar waktu Ustadz Mulyadi mengatakan man kadzdzaba alayya muta'ammidan, kemudian dia balik bertanya dan mengatakan kalau enggak keliru, setiap apa yang baik dari bahasa Arab maka kami ambil hadis, kami anggap itu hadis, kurang lebih begitu. Coba diluruskan kalau ada yang lain. Setiap apa yang baik dari bahasa Arab kami anggap hadis. Itu banyak sekali mahfuzat kalau kita dari pondok itu nanti disangka hadis semua. Sementara tadi Ustaz Anwar sudah mengatakan barang siapa yang berdosa atas nama Rasulullah SAW, hendaknya dia bersiap-siap di neraka dan lain sebagainya. Banyak sekali ancaman-ancaman. Tetapi apakah dia nggak mengerti atau memang belum tahu atau memang nggak ada mumpuni? Itu dia cerita Ustadz Romi tentang saya. Dia mengatakan bahwa asalkan itu bahasa Arab, kalau itu baik dan benar, itu semuanya saya anggap hadis. Kami anggap hadis, maksudnya itu Jami'atul Islamiyah. Apakah benar itu? Saya mengatakan itu. Apakah benar kami menganggap semua bahasa Arab kalau itu bagus itu adalah hadis? Nah, jawabnya tidak mungkin kami mengatakan kata itu. Bahasa Arab itu kan bahasa bangsa yang ada di Timur Tengah, sama dengan bangsa Indonesia. Masa semua bahasa kalau itu bagus kami katakan hadis? Dalam berbahasa itu kan ada bahasa yang buruk kata-katanya, ada bahasa yang bagus kata-katanya. Nah, semua yang bagus itu kami anggap itu hadis. Apa benar begitu? Nah, jadi saya serahkan kepada saudara menilainya. Karena saya dididik oleh orang tua kami untuk tidak menyakiti orang, menjelek-jelekkan orang, memfitnah orang. Mari kita lihat faktanya. Oke? Kita lihat video saya berikut ini. Ada enggak saya ngomong seperti itu? Oke. Ada beberapa hal mungkin ya, tapi tidak pasti mungkin ya. Ada beberapa hal yang kita lupa di antara manusia itu ataupun di antara orang itu. Ada yang dia mengetahui makna daripada kitab Quran itu, ayat per ayat itu cukup dengan ayat. Ada yang paham itu tanpa harus pakai hadis. Nah, ini maaf, ini bukan menguji Pak Mulyadi, minta maaf ya. Seketika Rasulullah berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Pernah enggak Pak Mulyadi berpikir kira-kira kitab yang dimaksud Nabi itu kitab yang mana? Itu bisa. Di tafsir dijelaskan semua mufassir mengatakan Quran. Quran yang mana, Pak? Itu. Sekarang, Pak. Oh, yang sekarang itu. Oh ya, kita hargai pendapat beliau. Tidak tafsir, Pak. Bukan pendapat saya. Iya, kita hargai pendapat tafsir tadi. Jangan dibolak-balik begitu. Tidak ada masalah. Gitu tuh. Tahu saya tuh. Bukan. Lanjut. Tafsir, ya. Sebentar. Insya Allah kita yang hadir paham. Oke ya. Sepakat ya. Berdasarkan tafsir tadi, kitab yang dimaksud kitab Quran yang kita punya. Ya. Tafsir yang dibaca Pak Mulyadi. Iyo. Nah, kini kita coba mengingat kembali sejarah Islam yang pernah diajarkan oleh orang tua kita dulu waktu kita sudah SMA itu. Biasanya waktu SMA itu, Pak.
Kalau di Qur'annya, di Qur'an yang Departemen Agama dibuka itu, lihat sejarah tentang penyusunan kitab Qur'an. Jadi zaman Nabi seketika beliau berkata kitab tadi, yang buku itu belum ada, Pak, dalam sejarah. Kan saya katakan tadi, setiap catatan wahyu itu dicatat oleh sahabat di atas pelepah kurma, kayu-kayu, batu-batu, tulang-tulang, kan begitu kan? Nah, waktu itu belum ada juz, belum ada nama surat, belum ada ayat. Nah, kapan mulai diolah oleh sahabat? Itu setelah 2 tahun wafatnya Rasul, zaman Abu Bakar. Itu pun dipicu oleh perang Yamamah, di mana waktu itu 70 orang hafal wahyu gugur. Baru dibuat itu, baru dirangkum itu, buat juznya, dibuat nama suratnya. Baru, belum ada buku yang dikatakan oleh ahli tafsir tadi. Makanya saya bukan apa-apa, bukan menolak beliau, tidak. Saya hargai pendapat beliau. Ini pandangan saya berdasarkan sejarah. Nah, kemudian berkata lagi Rasulullah, Yasin wal Qur'anil Hakim. Jawabannya lah ketahuan berdasarkan cerita yang pertama Pak Muhammad sampaikan tadi. Lagi-lagi pasti dia nunjuk buku itu. Padahal barang itu belum ada. Nah, jadi yang benar bagaimana Pak Abu Fikri? Kita balikkanlah kepada cerita Nabi itulah. Jangan kita buat-buat. Nah, kalau bisa Quran dijelaskan oleh Quran, itu lebih bagus. Nah, ternyata kitab itu adalah Quran. Quran itu, nanti silakan buka surat Al-Ankabut ayat 49. Ada yang hafal? Nah, bal huwa ayatu bainatu fi sudurul ladzina utul ilmi wa ma yajhadu bi ayatina illa zalimun. Sesungguhnya Quran itu adalah tanda Tuhan yang dalam dada kamu. Namanya ilmu. Tidak ada yang mendustakan dia kecuali orang zalim. Itu keterangan Allah dan Rasul yang ada pada kitab Quran surat apa tadi? Al-Ankabut ayat 49. Jadi Nabi tidak mengajarkan tulisan, tidak mengajarkan bacaan. Yang diajarkan Nabi itu adalah kitab Quran, ayat yang dalam dada kita itulah. Itu yang dididik oleh beliau. Karena diri kita sebenarnya diri adalah itu. Itu keterangan saya, Pak, ya. Kalau itu berbeda, saya hargai perbedaan itu. Maklum saya itu. Oke, cukup ya. Yang lain. Mungkin pertanyaan pamungkas dari Pak Zul mungkin. Hah? Habis tadi Pak, lah tahu belum? Hadis tadi dah. Saya balik bertanya, Pak. Kita jangan cerita hadis. Jangan cerita hadis. Kata kawan tadi, kamu demam panas ya? Iya. Jangan mandi ya. Itu bukan hadis, Pak. Benar apa tidak itu? Benar Pak? Kalau orang demam panas jangan mandi. Benar. Salahkah orang tadi melaksanakan tidak mandi hanya karena itu bukan Quran hadis? Nah, itu pertanyaan saya. Itu cerita sederhana itu. Artinya, menurut saya, selama informasi itu memang mengarah kepada kebenaran dan kebaikan, silakan saja. Tapi kalau kita nak tengok syahid dan tidak sahihnya, silakan juga. Karena untuk pengamalan itu, Pak, kita tidak butuh teks dan catatan. Kita butuh pahamnya itu. Makanya tidak hadis pun, tidak Quran pun, kalau itu benar, jangan ditolak. Wah, itu kan tidak ada hadisnya itu, Pak. Oh, tidak boleh mandi kalau kita lagi panas-panas. Oh, bukan begitu. Kondisi Anda nanti akan rusak. Gitu. Nah, jadi masalah hadis tadi, saya sering dengar itu. Kira-kira gambarannya, analoginya seperti itu. Oke, lanjut. Nah, itu. Kan tidak ada. Justru saya mengatakan, dia begini ya. Nampaknya Ustadz Mulyadi dalam dialog itu tadi. Dia kan menanyakan saya itu megang tafsir-tafsir yang mana. Tafsir apa. Itu sebenarnya kalimatnya begitu. Jadi saya katakan bahwa saya tidak pegang tafsir. Saya tidak pegang tafsir. Karena apa? Ada di antara manusia itu yang mampu menerjemahkan, memahami ayat itu dengan ayat tanpa hadis. Nah, ini lebih bagus. Ada juga ayat dengan hadis dan seterusnya. Nah, dalam kemelut pembicaraan itu
Nah, Ustadz Mulyadi ini kan bawaannya emosi. Emosi. Seketika saya tanyakan kepada beliau, apa kata saya? Pak Ustadz Mulyadi, saya kepingin bertanya kepada Anda. Seketika Allah dan Rasul berkata, zalikal kitabu la raiba fihi hudal muttaqin. Sedemikian itu kitab, tidak ada keraguan padanya. Saya tanyakan kepada beliau, kitab dalam ayat ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Kitab yang mana? Dia jawab Quran. Quran yang mana? Buku itu. Semua mufasir dunia mengatakan kitab dalam ayat itulah buku itu. Dia mengatakan kitab buku kita ini. Akhirnya saya bilang, saya hargai pendapat beliau. Wah, ngamuk dia. Seperti mau ngajak berantem. Lalu saya ketawa. Nah, kenapa ketawa? Lucu. Kalau lihat seorang ustadz, seorang ulama yang duduk suatu majelis yang hebat ini, bisa seperti orang pasar gayanya. Lucu. Nah, akhirnya saya katakan kepada beliau, tidak semua kebaikan dan tidak semua kebenaran itu tertuang pada kitab Quran dan hadis. Saya katakan begitu. Walaupun itu tidak ada di Quran dan hadis, kalau itu benar, terbukti kebenarannya, ya tidak perlu pakai nas gitu. Intinya seperti itu maksud saya. Contohnya, jika Anda demam panas, maka Anda jangan mandi. Kalau Anda mandi, Anda akan parah. Suhu Anda sedang tinggi, ya, badan Anda sedang sangat panas, nanti tubuh Anda akan rusak, akan lahir mudarat pada tubuh Anda. Itu yang saya maksudkan pada cerita video tadi. Nah, akhirnya orang tadi tidak jadi mandi karena takut nanti tubuhnya rusak. Nah, saya tanyakan, apakah salah dia tidak mandi? Hanya keterangan tidak mandi itu tidak ada pada Quran dan hadis. Salahkah dia? Saya katakan tidak, benar dia itu. Makanya saya tekankan, kalau itu sebuah kebenaran, terbukti benarnya, walaupun tidak ada di Quran dan hadis, silakan saja. Nah itu, silakan saja. Jadi kita tidak terpaku dengan Quran dan hadisnya. Kalau itu sudah benar, mutlak benar, silakan saja. Itu yang saya katakan. Tidak ada saya mengatakan tentang semua bahasa Arab kalau bagus itu kami anggap hadis. Tidak ada, saudara. Ada cek sendiri dan Anda nilai sendiri apa yang ada pada Ustadz Romi pada saat itu. Oke? Nah, kita tidak usah mempersoalkan kelemahan beliau. Tapi Anda akan menilainya. Nanti di akhir video akan saya simpulkan semua ini. Kita masuk pada video berikutnya. Ketika Ustadz kami menyampaikan, kami misalnya ada 10 atau 15, maka tanggapan kami terhadap maklumat yang disampaikan Ustadz itu berbeda-beda. Kan sempat saya rot itu waktu itu. Kalau begitu Pak, saya bilang kan, ilmu yang disampaikan ini tidak bisa dipertanggungjawabkan. Karena ketika ilmu yang disampaikan itu dan orangnya paham, maka kalau A, B, nggak bisa, yang ini sama-sama, yang ini sama-sama. Dan dia berdalih bertakiyah. Kalau menggunakan gaya syiahnya, ketika dia salah langsung dijewer oleh atasannya. Jadi bebas, nggak ada tuntutan. Ya saya salah, masih ada yang ini. Kemudian kan yang Profesor yang Zulkarnain juga kan katakan gitu. Ketika Abu Ziki salah kemudian diupload di YouTube dan tahu orang pusat, ya udah dia ditegur. Berarti tanggung jawaban dia selaku ustadz atau materi menyampaikan itu apa? Kalau dia memang tidak ada dasar yang kokoh, yang kuat, yang bisa dia pegang. Nah, dalam video tadi Ustadz Romi ini beliau tidak bisa menangkap maksud saya, sehingga dia mengartikan jika seorang guru itu berceramah ditangkap oleh 10 orang atau lebih, menurut dia ke 10 orang itu sama cara menangkapnya. Kalau tidak sama berarti ada apa dengan ilmu itu. Tidak mungkin berbeda-beda. Padahal saya mengatakan bahwa seorang guru bercerita tentang kaji didengar oleh 10 muridnya atau beberapa orang lebih daripada itu.
otomatis cara dia menangkap, ingat, cara dia menangkap kajian itu berbeda-beda. Ya. Pertama, tergantung kapasitas akal fikirnya. Kedua, tergantung dengan latar belakang kehidupannya. Tergantung dengan lingkungan sosialnya. Tergantung dengan pendidikannya. Nah, yang seperti itu yang saya sampaikan waktu itu, tapi tidak ada videonya saya buka di sini. Nah, hal inilah yang terjadi kenapa kita membahas Allah yang satu, pencipta langit dan bumi. Tapi hasilnya apa yang terjadi? Terjadilah pemahaman itu berbeda-beda dalam bentuk keyakinan atau agama. Ada agama Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, Yahudi, Konfusius. Terjadinya cara mereka berbeda-beda dalam menangkap masalah ketuhanan itu dimulai daripada faktor tadi. Faktor kapasitas akal fikir, latar belakang kehidupan, lingkungan, dan pendidikan tadi. Mau tak mau itu mempengaruhi. Jangan dikatakan ada apa-apanya dengan pengetahuan tadi. Tidak begitu pahamnya. Itu. Bahkan di dalam agama Islam sendiri, Allahnya satu, yaitu Allah. Nabinya satu, yaitu Muhammad. Kitabnya satu, itu Al-Quran. Apa orang Indonesia tidak mengerti itu? Mengerti. Tapi kenapa ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Jamiat Islamiyah, ada apa lagi? Banyak kelompok-kelompok firqoh-firqoh di Indonesia ini tentang agama. Kenapa mereka tidak sama aja semuanya? Tidak mungkin, karena kapasitas akal fikir mereka berbeda-beda. Latar belakang hidup mereka berbeda-beda. Lingkungan mereka berbeda-beda. Pendidikan mereka pun berbeda-beda. Otomatis cara mereka memahami Allah, Rasul, dan kitab juga berbeda-beda. Cara memahaminya. Walaupun akhirnya dia bertujuan yang sama. Nah, itu. Bukan Allah dan Rasul serta kitab itu ada apa-apanya. Tidak begitu. Itu untuk Ustadz Romi harus dipahami itu. Ya. Nah, itu yang saya maksud. Bahwa berbeda kapasitas akal fikir, berbeda latar belakang kehidupan, berbeda lingkungan, berbeda pendidikan, berbeda pengalaman akan mempengaruhi bagaimana mereka itu menangkap kajian daripada guru. Bukan kajiannya yang aneh ataupun ada apa-apanya, bukan begitu. Ya, bukan begitu. Memang ada itu beliau mengatakan, tapi tidak sepanjang itu kalimatnya. Ya, berarti ada apa-apanya itu pelajaran itu. Nah, bukan begitu, saudaraku. Nah, ini bisa kita lihat video yang waktu yang dia katakan tadi. Ya, kita lihat pada video berikut ini. Silakan siapa tadi, Ustaz Romi ya? Ya. Yang dipersilakan tadi dulu. Ya. Langsung ke pertanyaan Ustaz Romi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Abu Fikri yang telah memberikan Orang sekampung tuh. Ya, ada yang bawa tuh. Ini aja yang lupa yang bawa tuh. penyampaian Anak nicun. tentang Iya. tarekat. Dan Bukan tarekat, ya. bilangnya yang banyak mengkritik. Yang mau saya agak luruskan, apalagi tadi kata Pak Zul, apa orang yang mengetahui dirinya dia akan mengetahui Allah. Tadi karena tarekat ini berfokus ke hakikat, gitu kan, kemudian memakai dalil juga mana arafah atau pakan arafah. Tolong dicek lagi lah itu hadisnya. Itu semua muhadisin mengatakan itu dhaif, bahkan Ibnu Taimiyah mengatakan maudhu'. Tetapi itu kayaknya digadang-gadangkan menjadi rujukan paling populer di dalam ilmu tarikatnya. Jadi seperti di awal tadi Ustaz mengatakan keseluruhan aja mungkin pemahaman kami berbeda, berarti kayaknya ilmu itu ada apa-apanya di dalamnya. Itu nasihat saya, satu. Yang kedua, tadi mengatakan al-insan hayawanun natik. Ustaz mengatakan itu hadis. Jauh sekali itu ilmu mantik
itu menurut orang-orang ahli filsafat, orang-orang mantik, orang-orang yang berpikiran ke kiri lah kalau saya katakan, itu bukan hadis, tapi tadi berani mengatakan itu hadis. Jadi tolong dicek dulu sebelum kita menyampaikan itu, setidaknya ini kan majelis ilmu nih. Insya Allah rata-rata kita tahu lah ilmu-ilmu dasar itu. Jadi jangan sampai kita yang bukan hadis kita katakan hadis, yang ayat kita terserah-serah lah tadi. Wah, itu saya terpancing emosi tadi. Karena Sabar. hadis saja nggak bisa dibekukan, apalagi ayat itu. Membaca ayat salah aja kita itu dilarang sekali. Jadi harus hati-hati di dalam pengambilan dalil gitu kan. Kemudian yang sangat menggelitik tadi masalah ruh. Kalau dia bisa berpikir dia namanya ini, kalau dia bisa begini namanya gini, saya nggak paham juga namanya. Sementara yang jelas-jelas wa yas'alunaka 'anir ruh qul ruhu min amri rabbi wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Tetapi tadi kayaknya Ustadz berbaju merah sangat mantap kali menerangkan ruh itu. Tolonglah referensi dalil-dalil apa saja yang bisa membuat kami itu bisa menerima. Itu saja. Makasih. Sebuah dalil. Iya. Payah juga lah kan Imam. Kita beri kesempatan Ustaz Abu jawabnya dulu. Jadi Ananda, apa yang Ananda sampaikan tadi itu semuanya benar. Coba teliti dulu apakah itu hadis apa bukan, jangan sembarang diangkat. Tadi kan saya sudah bilang bahwa berkata orang-orang arif terdahulu, bukan berkata Nabi. Cuma mungkin yang itu kita lewatkan. Nah, kita masuk ke ruh tadi dah. Betul ada yas'alunaka 'anir ruh qul ruh min amri rabbik wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalau orang bertanya, hai Muhammad, kepada engkau tentang ruh, katakan ruh itu urusanku. Benar itu. Tapi kita sebagai hamba Allah yang punya akal, kita bertanya, apakah semua ruh itu diurus oleh Tuhan? Kalau semua ruh diurus oleh Tuhan, tentu selamatlah segala-galanya. Ternyata ruh yang diurus oleh Tuhan itu hanyalah ruh yang tidak diurus. Nah, kira-kira cak kita ini kan tidak tuh disuruh bersadat jadi, puasa jadi, sholat jadi, tidak gitu. Mudah-mudahan cak kita kalau diurus, yang kira-kira melawan makan dipekat tuh. Nah, saya kebetulan tidak hafal ayat itu, Pak Ustadz Anandaku. Ada satu ayat mengatakan Allah dan Rasul berlepas diri dari orang-orang kafir. Ada ayat itu. Saya tidak tahu Arabnya apa. Nah, itu pembuktian bahwa memang kalau sudah tidak mau diurus, ngapain kita ngurusnya mereka itu? Memangnya kita banyak diurusnya. Itu satu. Tetapi dalam ilmu hakikat, makna yang dimaksud dengan ayat itu adalah kalau ada persoalan dalam masalah ruh kita, tadi kan saya sudah katakan bahwa ruh itu adalah diri kita sebenarnya. Ada persoalan dalam diri kita. Jangankan orang lain, kita sendiri tidak bisa menyelesaikannya, Pak. Misalnya begini, aku nih heran ya, dengan bini itu ngatu pemarahnya. Padahal kadang-kadang sudah aku marah, aku menyesal. Aku ingin berubah, ngulang lagi, berubah, ngulang lagi. Nah, kata kawan, coba pergi ke psikiater. Psikiater mau cek itu juga. Tidak juga berubah. Kata ulama, coba kamu pergi kepada Allah, karena Allah itulah yang menciptakan kamu, yang memilih kamu, yang ngurus kamu, ruh tadi. Caranya Pak Ustadz, laksanakan sholat. Sholat yang bagaimana? Sholat yang khusyuk. Mudah-mudahan. Nah, tolong saudara-saudaraku yang hafal surat Al-A'raf ayat 43. Di situ kan dijelaskan, wa nazza'na ma fis sudurihim min ghillin tajri min tahtil anhar. Di tempat yang mengalir air di bawahnya, di situ ku cabut penyakit hati dari dada mereka. Di situ kan ada kalimat. Jadi yang tukang cabut penyakit hati kita itu bukan ustadz, bukan orang tua kita, bukan kita, tapi Allah yang mampu. Makanya seketika dulu cerita sesat dan kelak orang itu sesat, kelak orang itu dapat petunjuk. Nah, kita ini Pak tidak bisa memberikan petunjuk kepada siapapun, tapi menyampaikan berita boleh. Begitu juga sebaliknya, tidak perlu bisa kita menyesatkan siapapun, karena yang menunjukkan dan menyesatkan itu adalah hak prerogatif Allah, bukan kita. Maka kalau saya terus terang aja, kalau ada kawan-kawan agak mereman, tidak jadilah pula, mereman terus lah tuh, kelak cak mana kalau lah ini, hanya seperti itu. Kalau tak merubah dia tidak baca, balik berkata dia, tak, saya kok sebenarnya dan tidak lagi main tinung, tapi cak mana tak bisa.
Siapa yang bisa merubah saya nih? Saya katakan, kamu temui Allah. Di mana? Dalam sholat. Mudah-mudahan nanti penyakit kamu dicabut. Nah, itu pemahaman Allah mengurus ruh menurut saya. Ini saya ya. Tapi menurut saudara-saudara lain tidak tahu. Wah, bertemu buku lagi. Ngapa lain Pak Bu dengan buku? Nah, itu saya katakan beda. Satu perguruan pun bisa berbeda pemahaman. Nah, itu yang dalam artian ayat mengurus ruh tadi. Nah, itu. Nah, kalau kita tengok dalam surat Quraisy, Al-Quraisyin ya. Falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Nah, kan ada wa amanahum min yang mengamankan kamu seketika kamu takut. Siapa yang mengamankan kita? Pangkat kita, senjata kita. Tidak, Allah yang mengamankan. Kalau kita takut tiba-tiba kita berani, itu Allah yang menanamkan keberanian. Nanti kalau kita buka sejarah perang Badar, kan sahabat-sahabat kita tuh sahabat Nabi itu kan nengok orang tuh banyak kan agak mikir juga, itu kan manusia juga. Tapi Allah berikan kepada mereka tuh ketenangan. Nah, kan Allah yang mengatur itu. Kafir Quraisy tadi bangga-bangganya, hebat-hebatnya, tiba-tiba timbul rasa kecutnya. Rupanya di ayat tertentu yang saya belum hafal ayatnya, Allah campakkan ke hati mereka itu rasa takut. Oleh karena takut itu, dia tengok kaum muslimin itu awak jumlahnya 300, sekian, lebih banyak daripada jumlah mereka. Itu karena efek takut. Sama dengan kasus corona hari ini, permainan psikologi, diceritakan ini, difilmkan ini, akhirnya ketakutan orang. Nah, kenapa banyak mati kemarin? Mungkin karena terlalu takut tadi. Nah, semestinya tidak. Kalau kita kembali kepada Allah, rasa takut itu akan dicabut. Oke, itu cuman yang bisa Pamanda sampaikan kepada Ananda. Itu bahasa orang awak benar, benar. Kalau peralunya tunggu di buku. Tentu. Oke, masih tambah lagi Ustaz, masih bisa Ustaz. Oh, tadi ada Pak itu dijawab. Itu terjawab tuh. Sudah. Marifat pada Allah itu lestari itu. Jadi sebelum saya mengulas video yang ini ya, saya ulas dulu yang video yang sebelum ini tadi. Dia sempat mengatakan begini. Jadi kalau kita menyampaikan kajian salah, itu kita bisa melepaskan kesalahan kita itu kepada atasan kita, ya, kepada atasan kita. Jadi semua itu hilang, kembali kepada atasan. Kita tidak bertanggung jawab. Dan dia sempat mengatakan itu adalah gaya Syiahnya dia. Dia mengatakan begitu. Padahal saya bukan Syiah. Ini kecil ya, sederhana, tapi ini hati-hati. Karena nanti akan menimbulkan polemik di masyarakat. Kemudian dia salah dalam memahami arti yang disampaikan oleh Bapak Profesor Dr. Zulkarnain S. Kalau Pak Abu Fikri itu salah dalam penyampaian di videonya, pasti dia akan ditegur oleh DPP. Itu maksud Pak Zulkarnain S. Bukan berarti kesalahannya itu bisa dilepaskan ke atas, akhirnya kita bebas. Tidak begitu. Jadi kita perlu belajar lagi untuk menganalisa. Nah, mengenai masalah video yang baru ini ya, memang ada di situ dia mengatakan kalau begitu ilmunya ada apa-apanya, tapi tidak panjang. Nah, yang akan saya bahas adalah seketika beliau membantah pandangan saya setuju. Dia membantah pandangan saya setuju. Apalagi saya tahu bahwa kapasitas kita kan berbeda antara syariat dan hakikat berbeda. Tapi di sini saya ulaskan sedikit. Awaludin ma'rifatullah. Pertama kali mengenal agama ini ataupun pertama kali masuk ke agama ini, wajib hukumnya kita mengenal Allah. Ya. Kemudian man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa kenal dirinya pasti kenal Tuhannya. Ini adalah bahasa orang tasawuf. Nah, dia tidak menerima kalau ini adalah hadis Nabi. Oke, saya akan mengatakan ini bukan hadis Nabi. Oke. Tetapi ingat, itu saya katakan tadi, walaupun bukan Quran, walaupun bukan hadis Nabi, kalau itu benar, jangan kita tolak. Ya, awaludin ma'rifatullah itu benar. Pertama kali kita beragama, kajiannya kan ma'rifatullah dulu. Karena Allah tujuan. Ya kan? Nah, ini pandangan saya untuk Anda. Tidak mungkin Anda tidak kenal Allah sementara Anda akan melaksanakan perintah Allah, perintah Rasul. Jadi harus kenal Allah dulu. Nah, itulah kajian pertama seketika kita masuk
dalam agama Islam ini. Kemudian karena kajian Allah itu terlalu tinggi, ya ada baiknya kita mengkaji diri dulu. Karena barang siapa mengenal dirinya pasti dia akan mengenal Tuhannya. Anda tidak bisa tolak itu juga. Karena sebenarnya Anda mempelajari seperti itu. Metode belajar Anda dalam agama ini seperti itu. Anda sudah Islam, itu kan judul. Apakah kita benar-benar sudah Islam? Mungkin belum. Ya, karena kita hanifan muslimah. Ya, adalah kami ini baru condong pada Islam, berarti belum Islam, baru condong. Tentu awalnya adalah kenal Allah dulu. Kan tidak salah itu. Harus dikenal Allah dulu, karena kita akan beribadah dalam agama ini kepada siapa? Kepada Allah. Karena kajian Allah itu tinggi, jadi masuklah kita kepada kajian kedua. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbah. Siapa kenal dirinya pasti dia kenal Tuhannya. Apakah itu salah? Tidak. Memang begitu aturan kehidupan beragama, aturan kehidupan berpendidikan dalam agama. Ya, kita pertama kali harus mengenal Tuhan, tapi tidak mungkin kenal diri dulu. Barang siapa mengenal diri pasti dia mengenal Tuhannya. Dan dia salahkan pula itu. Dia katakan pula ini paham yang digadang-gadang. Memang begitu adanya. Sebenarnya beliau, Ustadz Romi ini pasti seperti itu. Kalau dia mengaji, kaji ke dalam, kaji tasawuf atau kaji hakikat. Nah, kalau dia tidak seperti itu, saya kasihan. Dia masuk agama Islam, dia tidak kenal Allah. Dia tidak kenal dirinya. Wah, ini gawat. Artinya, dia tidak tahu siapa yang dituju. Dia tidak kenal siapa yang menuju. Sama begitu artinya tadi. Kita beragama tapi kita tidak tahu tujuan kita siapa. Yang menuju kepada sesuatu itu siapa? Tidak tahu. Jadi sudah benar, kalau Anda ingin masuk agama ini, Allah kenal dulu, karena Allah itu tujuan. Ilahi anta maksudi. Ilahi Tuhanku, engkau lah yang aku maksud. Ya, karena kajian Tuhan itu tinggi, maka kita kaji diri kita juga. Atau kita kaji diri kita dulu, karena diri inilah yang akan menuju Tuhan. Apa salahnya di sini? Karena tidak Quran, tidak hadis, kita anggap salah. Sementara praktek sejatinya ya begitu. Tidak ada orang yang masuk agama Islam ini tidak mengenal Allah terlebih dulu. Tidak ada. Ngapain masuk Islam kalau tidak ada kita cari di situ? Tidak ada orang ini kan baik dalam Islamnya kalau dia tidak mengenal diri yang berdiri ini berjalan kepada Tuhan. Tidak ada. Makanya orang-orang yang tidak akan bertemu dengan Tuhan, tidak punya keyakinan bertemu dengan Allah tadi, biasanya hidupnya sembarangan di alam semesta ini. Zolim, menyakiti orang, karena dia tidak akan punya keyakinan bertemu dengan Tuhan. Maka dalam agama itu antara Allah dan kita, antara Tuhan dan hamba, itu wajib ada kisahnya. Walaupun tidak ada di Quran, tidak ada di hadis. Kalau itu benar, diterima dong. Karena begitulah praktek kehidupan sebenarnya. Gitu. Ya. Kemudian beliau membahas al-insan hayawan monatik. Insan itu adalah hewan yang pandai berkata-kata. Itu kan pendapat saya, itu kan pemahaman saya. Apakah saya mengatakan itu adalah hadis Nabi? Sebenarnya saya mengatakan itu hadis Nabi. Tapi pada saat itu saya lupa, saya katakan itu adalah kata-kata orang arif. Bahwa Nabi Muhammad itu, saudaraku, memiliki sifat 4. Satu di antaranya adalah fatonah. Cerdik lagi bijaksana. Pintar, cerdas dia itu. Lagi kita orang biasa saja tahu. Ya, kalau yang disebut dengan manusia itu adalah tubuh badan jasad ini. Itu bukan kita. Manusia itu bukan kita. Kita tahu itu. Karena manusia itu terbuat dari air mani, air sulbi, yang di dalamnya ada spermatozoa. Coba buka surat At-Tariq. Falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafiq yakhruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia itu memikirkan, mempelajari, memperhatikan dari apa dia dijadikan. Ternyata manusia dijadikan dari air sulbi atau spermatozoa tadi. Coba lihat spermatozoa itu. Dari namanya saya sudah jelas. Sperma itu namanya. Karena dia terbuat daripada semens. Atau semacam cairan-cairan. Inti daripada daging, kulit, bulu, tulang, darah, macam-macam. Ya. Nah, kemudian spermatozoa ini, ya, dia ditambah kalimatnya zoa.
Zoa itu ahli mengatakan itu. Ya, ahli mengatakan apa itu zoa? Zoa itu hewan artinya, binatang. Jadi spermatozoa itu adalah hewan sperma artinya. Lalu para ahli kenapa mengatakan spermatozoa itu juga hewan? Karena tidak jauh beda persoalannya dengan hewan. Persoalan fisik ya. Tidak jauh beda. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga sama kita itu dengan hewan. Makan, minum, tidur, istirahat, beranak, beristri. Apa bedanya perangai tubuh ini dengan hewan? Sama kan? Kenapa kita sulit mengartikan bahwa manusia itu adalah hewan? Ingat, asalkan kita tahu apa itu manusia. Manusia itu adalah tubuh badan jasad ini yang terbuat daripada air sulbi. Di dalamnya ada spermatozoa. Inilah manusia. Dia dikategorikan hewan oleh para ahli. Memang dia mirip dengan hewan. Dari unsur sel, kromosom, tabiat. Yang saya katakan tadi, nak makan, nak minum, tidur, sakit, senang, beristri, beranak. Tapi dia tidak nikah. Kan sama. Nah, yang membedakan hewan dengan kita adalah kalau hewan, kalau manusia terbuat dari air. Kalau kita kan tidak. Kita datang daripada Allah. Yang ditiupkan ke dalam tubuh ini, ke dalam manusia ini, seketika tubuh badan jasad itu berusia 14-10 hari. Itulah sebabnya kenapa si tubuh ini, si manusia ini, si hewan ini pacak ngomong. Karena ada ruh yang masuk. Usahakanlah hidup ini, ruh itu lebih tinggi daripada tubuh. Biar kita disebut dengan hamba Allah. Ya, dikatakan manusia aja udah gak enak kita ini sebenarnya. Karena manusia itulah hayawan manatik, itu yang saya katakan tadi. Ya, Homo sapien. Homo sapien itu artinya hewan yang pandai berpikir. Kalau dunia sosiologi, zoonpolitiken, binatang yang pandai berpolitik. Itu aja kita tahu, kita paham. Masa Rasulullah tidak tahu? Cuma Nabi tidak mengatakan saja seperti apa yang kita katakan. Makanya para ulama dahulu, terutama ulama tasawuf mengatakan bahwa Nabi Muhammad berkata, Innal insana hayawan munatik. Sesungguhnya manusia itu adalah hewan yang pandai berkata-kata. Karena yang dimaksud dengan manusia itu adalah tubuh badan jasad yang terbuat dari air sperma, saudaraku. Itu manusia. Artinya kita bukan manusia. Tapi tubuh badan jasad kita adalah manusia. Kita ada dalam tubuh itu. Itu maksudnya dalam ilmu hakikat. Ini sekedar tambahan saja biar Anda paham. Ya, nah, jadi sekedar penjelasan daripada uraian Anda tadi. Baik, kalau masalah ruh ya sudah itu tadi. Saya jelaskan. Tinggal para penonton menilai kapasitas daripada apa yang saya maksud. Kita masuk kepada video berikutnya. Sperma tawaf 7 kali di menit 7:15. Jadi agak vulgar sedikit. Ketika ribuan sperma muncrat, kemudian menuju ke ovarium, kemudian kan yang tidak semua bisa masuk, paling 1 atau 2, kalau 2 ya kembar, yang lainnya itu berguguran. Ketika anak lahir nangis, ya saya menang, gitu kan. Nah, ketika masuk, sebelum dia masuk ke ovarium, kata dia itu kan, sperma itu membelah, kemudian ada keluar yang muncrat ke dalam, dan sebelum muncrat itu dia keliling dulu 7 kali. Keliling 7 kali, nah itulah yang dikaitkan dengan Bakkah tadi, dan dikaitkan haji tidak harus ke Mekah, tapi ke Kerinci pun bisa. Beliau mengulas masalah saya berbicara tentang spermatozoa. Ya, coba saudara Ustadz Romi ini nontonlah video Arun Yahya yang judulnya Keajaiban Penciptaan Manusia. Nonton di situ ya. Nah, jangan nonton film-film lain lah gitu. Coba nonton film-film ilmiah yang seperti itu. Dan bukan hanya Harun Yahya, ada beberapa video yang lain tentang cerita sistem sel tadi, sama ceritanya. Jadi, seketika sperma tadi dipancarkan oleh laki-laki kepada perempuan. Ingat, falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma indafik yahruju min baini sulbi wa tara'ib. Hendaklah manusia itu memikirkan dari apa asal kejadiannya.
Nah, sesungguhnya dia dijadikan daripada air sulbi yang memancar dari tulang dada dan tulang rusuk. Nah, zaman dulu Nabi Muhammad tuh ngomongnya kayak gitu. Tapi zaman sekarang itu dibawa oleh para mahasiswa kedokteran. Dia pelajari ada apa dalam air sulbi ini. Ternyata di dalamnya terdapat jutaan ekor. Kalau dulu saya mengatakan 2,5 atau 3 juta. Ternyata sampai ratusan juta, saudaraku. Jumlah makhluk itu, makhluk kecil-kecil dalam air sperma tadi, diberi nama oleh para ahli spermatozoa. Sperma itu namanya, zoa itu hewan sperma, karena dia menunjuk pada tubuh badan jasad kita itu sebenarnya. Nah, jadi pernahkah Ustadz Romi memperhatikan bahwa spermatozoa ini kan tidak pernah keluar dari nukleusnya laki-laki. Nukleus itu lato-latonya itu. Nah, lato-lato itu tempat memproduk sperma tadi. Kenapa saya katakan lato-lato? Karena susah dijelaskan masalah nukleus. Ya. Nah, disitulah diproduk spermatozoa tadi. Dipancarkanlah dia di saat syahwat laki-laki itu memuncak kepada perempuan. Nah, akhirnya apa? Sperma itu terpancar ratusan juta ekor. Nah, selama ini dia belum pernah terpancar, belum pernah keluar. Tapi dia tahu dia harus lari kemana. Dia tahu. Sebegitu bernapsunya dia berkejar-kejaran. Apa yang dia kejar? Hanya satu. Ovum. Ovum itu telur perempuan. Ada di ovarium yang sudah diproduk, kemudian diovor ke rahim. Nah, jadi dia itu berkejar-kejaran untuk membuahi telur atau ovum perempuan tadi. Nah, siapa yang mengajarkan dia bisa berkejar-kejaran? Mencari relung-relung menuju kepada telur tadi. Siapa yang mengajarkan dia? Kok dia mengerti? Ada apa dengan ini? Nah, ini yang saya maksud pada spermatozoa tadi. Ada unsur ketuhanan, kerasulan, pendidikan Islam di dalamnya. Kita tidak paham itu. Karena kita mengartikan itu bukan ajaran Islam, itu ajaran ilmiah. Tidak begitu, saudaraku. Tak satu pun yang ada di langit dan di bumi, semua isinya berkaitan pasti dengan Allah dan Rasul serta agama ini. Nah, dia pergi mencari, artinya dia bernapas, dia bergerak, dia berjalan, dia berlari. Dia cari ovum tadi. Dia cari ovum tadi, telur perempuan tadi. Nah, setelah bertemu telur perempuan tadi, walaupun dia begitu ganas, begitu pengen bertemu, membuahi telur tadi, dia tidak langsung masuk. Ya, dia berkeliling tawaf dulu. Itu, tawaf dulu 7 kali. Ini ada penemuan yang luar biasa, saudaraku. Tawaf dulu. Baru dia masuk. Nah, ini saya dapatkan dalam sebuah catatan pokok di Jerman. Ya. Atau saya temukan dalam lembaran jurnal tokoh peneliti Jerman. Dan sempat difilmkan juga ini. Tapi tiba-tiba hilang yang dia tawaf tadi. Ini kalau sempat masih ada jurnalnya, filmnya, ini menggemparkan dunia, akan membenarkan Islam. Makanya cerita itu dihapus, saudaraku. Jangan ditertawakan dia tawaf itu. Ini cerita ketuhanan. Cerita ketuhanan. Nah, setelah dia tawaf, barulah dia menumbur telur tadi, ingin masuk ke dalamnya. Jadi spermatozoa tadi, hewan sperma tadi, itulah cikal bakal tubuh badan jasad kita disebut manusia ini. Ingat, manusia itu bukan kita loh, tapi casing kita, alat kerja kita, kendaraan kita. Kalau kita yang datang daripada Allah tadi, ruh itu kita. Nah, setelah dia masuk ke telur tadi, dia sempat merobek, maka ekornya putus. Siapa yang memutuskan ekornya? Diakah? Tidak. Sistem ketuhanan yang memutuskannya. Kalau tidak diputuskan, nanti ekor itu akan menghancurkan telur tadi. Tak jadi dia tumbuh.
Tidak jadi dia dibuahi karena rusak oleh putaran ekor tadi. Ternyata ekor itu adalah alat untuk dia berenang dengan cepat. Nah, setelah dia masuk ke dalam telur yang robek tadi, ternyata bukan tubuhnya yang masuk, kepalanya itu terbuka, truk, ada yang dikeluarkannya. Ternyata cikal bakal tubuh dan jasad kita bukan spermatozoa. Spermatozoa itu hanya alat, hanya motor yang membawa cikal bakal tubuh kita. Sangat kecil bendanya, itu yang dimasuk dalam ovum tadi, ke dalam telur tadi. Akhirnya telur tadi dibuahi oleh nuktoh atau titik yang dilemparkan sperma ke dalamnya, atau cikal bakal tubuh kita tadi. Nah itu. Dan dia membelah dua. Nah kalau ini ada videonya nih. Membelah 4, membelah 8, membelah 16, membelah 32. Ingat 32, belum 33. Nah, setelah dia berusia 4 bulan 10 hari, baru ditiupkan roh ke dalamnya. Jadi berapakah 32 ditambah 1 berapa, saudaraku? 33 kan? Lalu di mana hoaknya kata-kata saya ini? Di mana saya dikatakan mengada-ada itu di mana? Jelas 32 tambah 1 itu 33. Jadi 32 bentukan telur tadi, dari situlah dibentuk 32 cabang daripada tubuh badan jasad kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Semestinya kita harus cari 32 itu benda-bendanya yang mana itu. Oke, saya katakan ya, otak depan, otak belakang, nukleus. Ya. Sudah itu kepala, telinga, macam-macam, jantung, paru, hati, limpa, macam-macam. Dan kalau saya menguraikannya tidak cukup, tidak pas karena saya bukan ahlinya, tapi orang ahli itu bisa menjelaskan bahwa bagian tubuh kita itu bermula dari 32 kepingan. Dan ini ada ceritanya di video, coba Anda lihat Arun Yahya dan video-video lain ada itu. Tapi yang tawaf tadi dihapus, dihilangkan karena itu berbahaya bagi orang-orang yang tidak suka dengan Islam. Nah, pernahkah Anda memahami surat Al-A'raf 172 itu sebenarnya bercerita tentang itu, tentang spermatozoa yang sedang membuahi ovum tadi atau telur tadi. Coba perhatikan kalimatnya. Wa is akhaza rabbuka min bani Adam min zuhurhim zuriyatahum. Ingatlah seketika aku mengeluarkan daripada Adam itu keturunannya dalam bentuk zuriat. Zuriat itu asal katanya zorah. Zorah jamaknya zuriat. Itu maksudnya spermatozoa, saudaraku. Ingat ya, ini kajian syariat ini. Kalau di kajian hakikat ini ayat ini beda lagi pahamnya. Nah, jadi zuriat itu asal katanya zarah, jamaknya zuriat. Itu maksudnya spermatozoa tadi. Sebelum dia masuk ke dalam telur tadi untuk membuahi telur tadi, ada perjanjian dengan Tuhan. Ada perjanjian dengan Tuhan. Tapi sebelum perjanjian itu terjadi, dia masuk dulu ke dalam telur itu. Sebagai penghormatan bagi telur tadi yang dijanjikan oleh Tuhan untuknya, maka dia tawaf 7 kali. Itu ada kisahnya, memang ada. Jangan Anda tertawa mendengar cerita ini. Nah, seketika dia masuk, maka dia berkembang. Belah 2, belah 4, belah 8, belah 16, belah 32. Nanti roh akan dimasukkan ke dalamnya. Roh akan dimasukkan ke dalamnya. Ingat, sperma tadi sudah hidup, sudah bernapas, sudah berjalan, sudah berlari, sudah berkembang dalam rahim perempuan.
dalam telur. Ingat, roh belum ditiup loh. Artinya dia sudah ada dalam tubuh itu. Nah, seketika roh mau ditiupkan kepadanya, si sperma tadi yang bersama telur tadi, dia membantah, dia membangkang, dia unjuk rasa. Itulah yang ngidam-ngidam itu. Kalau perempuan itu ngidam, ada yang mau makan kopi, ada mau makan beras campur minyak tanah, macam-macam perangai orang ngidam itu. Itulah reaksi daripada protesnya spermatozoa plus ovum atau manusia tadi. Dia tidak mau dimasuki oleh ruh. Nah, disinilah Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui Rasulnya bercerita kepada kita tentang itu. Apa yang diceritakan? Kami angkat saksi atas diri mereka satu persatu. Atas diri siapa? Atas diri yang jadi pada ovum tadi, pada telur tadi, itulah sperma. Allah itu mengangkat saksi atas mereka itu. Makanya kalimat itu satu persatu. Berkatalah Allah melalui Rasul. Berkata Rasul melalui roh tadi. Alastu birabbikum. Adakah tidak aku ini dengan Tuhan kamu? Adakah tidak aku ini, kata roh, dengan Tuhan kamu? Nah, maka menjawablah mereka, bala syahidna, benar kami menyaksikan engkau dengan Tuhan kami. Tapi tentu tidak langsung kepada Tuhan, Muhammad dulu baru Allah. Akhirnya roh tadi dimasukkan ke dalamnya, dipari ke dalam hati. Setelah ruh masuk ke dalam hati, maka ditulislah tentang takdirnya, keadaannya, masa hidupnya. Itu ceritanya itu saudaraku Romi. Ini ritual agama loh, bukan masalah seks. Begitu kisahnya. Persoalan belah 2, 4, 8, 16, 32 itu adalah pembentukan tubuh badan jasad berdasarkan sendi-sendinya yang ada, jumlahnya 32. Kalau ahli kedokteran paham betul ini. Makanya zikir itu kata Nabi Ibrahim, Muhammad, nah ini kias ini ya, bahwasanya surga itu kosong, tanahnya subur, maka tanamilah itu, sampaikan pada kaummu, umatmu. Nah, untuk apa? Untuk makanan. Makan bagi siapa? Bagi tubuh daripada umatmu. Artinya zikir itu adalah sedekah badan, sedekah tubuh. Nah, jumlahnya berapa? Ya sebanyak jumlahnya dia. 32. Nah, 32. Tapi kenapa 33? Karena ada ruh di dalamnya. Karena ada ruh dalamnya. Ruh inilah nanti akan bersuara mengatakan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Melibatkan tubuh badan jasad yang terbuat dari sperma tadi. Maka sedekah itulah setengah tubuh saudaraku. Sedekah fisik. Maka ada hubungan yang jumlah 33 dengan zikir tadi. Ini kalau kami orang tasawuf, orang hakikat ini tahu persoalan ini. Tidak ada dalam buku Anda itu. Jadi jangan menyalahkan, yang ditertawakan. Gitu. Nah, yang mengerikan adalah dari statement Anda tadi. Nah, ini ada kaitannya dengan hukum ini. Ya, kalau saya bisa memaafkan Anda, tapi orang Jamiatul Islamiyah belum tentu bisa memaafkan Anda. Kenapa? Nah, seketika sperma tadi tawaf mengelilingi ovum 7 kali ya. Nah, dia tawaf. Seketika sperma tadi mengelilingi ovum 7 kali. Nah, itulah dasarnya kenapa mereka itu hajinya ke Kerinci.
Jadi seakan-akan Anda mengatakan kita sudah tawaf di dalam rahim. Jadi tidak usah lagi haji ke Mekah. Kita kan sudah tawaf di dalam rahim. Makanya itulah mereka mengatakan hajinya boleh ke Kerinci. Itu fitnah, saudaraku. Sekaligus mencontohkan kebodohan Anda, ketidakmengertian Anda. Sudah saya jelaskan bahwa al-haji wukufil arafah. Haji itu adalah wukuf di Arafah, berhenti di Arafah, di hari Arafah. Bukan tawaf itu haji, saudaraku. Bukan. Anda itu salah dalam menyampaikan, karena Anda memang salah dalam mengatakan itu. Ya, oke lah, katakanlah memang iya itu pemahaman kami misalnya. Nah, setelah tawaf 7 kali di dalam rahim ibunda, keliling telur tadi, makanya kami katakan haji itu ke Kerinci. Katakanlah ya begitu. Anda tahu enggak, tawaf itu bukan haji. Tawaf itu bukan haji, haji itu wukuf. Di sini saja Anda keliru banyak. Apalagi mengatakan kami, itu alasan kami mengatakan haji itu ke Kerinci. Berkali-kali Anda mengatakan itu. Dan berkali-kali pula saya mengatakan bahwa al-haju wukufil arafah. Jadi ini kekeliruan Anda, ini bisa dituntut orang loh. Anda memfitnah orang loh. Padahal saya, saudara-saudara saya dari Jamiat Islamiyah tidak pernah punya keyakinan seperti ini. Anda saja mengatakan seperti itu. Belajar lagi lah, jangan gampang-gampang menyalah-nyalahkan orang. Oke, lanjut kita kepada video berikutnya. Nah, hakikat dan fungsi akal di sini tadi sudah saya sampaikan di awal. Wajar saya pakai akal katanya, karena saya bukan nabi dan rasul. Gak mungkin saya ini kan yang jelas taruh taufikum amro ini dan tadi lo abada intamasaktum bihima kita buka wa sunnat rasul. Kemudian di sini dikatakan fa in tanaza'tum fi syai' farudduhu ila Allahi wa rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir. Udah jelas-jelas, tetapi dia nggak mau langsung kembali kepada Allah dan Rasul ataupun dari Al-Quran dan hadis. Yang dia utamakan adalah akal. Akal dan akal. Oleh karena itu, apakah dia berteman dengan orang Muslim atau mungkin sama tapi gaya mereka yang berbeda. Aku lu atas mengenal ya dina komentar. Terima kasih. Ngaur lagi. Nah, kan ngaur lagi itu. Mengatakan dia tidak mau kembali kepada Quran dan hadis. Akal lagi. Kapan saya seperti itu, saudara? Ya, kapan? Nggak ada. Anda ini bagaimana? Anda ustadz, Anda ini duduk di majelis ulama, Anda ini pengayom masyarakat. Jangan Anda memfitnah melulu. Ya, nggak ada saya mengatakan seperti itu. Masa iya saya dibawa kepada Quran dan hadis saya menolak? Nggak ada seperti itu bahasanya itu. Yang ada adalah min qablu hudalinasi wa anzalal furqan. Seperti yang saya jelaskan tadi. Sebelum aku menurunkan petunjuk bagi manusia berupa Taurat, Zabur, Injil, Quran, ya, berikut kitab-kitabnya, terdahulu aku turunkan Furqan. Furqan itu sesuatu yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk, hak dan batil, dan yang patut dengan yang tidak patut. Itulah akal. Makanya duluan Allah turunkan kepada kita bendanya itu. Untuk apa? Bukan untuk saya menolak Quran, bukan untuk saya menolak hadis, tidak. Justru Quran dan hadis itu pedoman awal saya untuk berbicara apa saja. Apalagi agama, apalagi Allah Rasul, apalagi alam yang ada di sana. Justru Quran hadis itu dasar saya berpikir, dasar saya bergerak menuju kebenarannya. Nah, Quran dan hadis itu hanya bisa saya pahami kalau saya menggunakan akal, saudaraku. Dengan akal lah saya menerima pernyataan Quran. Dengan akal lah saya menerima pernyataan hadis. Saya pelajari dengan akal. Saya selusuri dengan akal. Saya selami dengan akal. Di momentum saya mendalami, mempelajari, menelusuri, dan mencari, itu bukan lagi akal namanya, tapi fikir. Ya untuk apa saya punya akal?
Kalau tidak saya gunakan untuk berpikir tentang Allah, tentang Rasul, tentang kitab, tentang agama ini, untuk apa? Mendingan saya jadi hewan saja. Justru saya tidak menolak Quran, tidak menolak hadis, ya, tidak menolak pendapat siapapun termasuk pendapat Anda kalau itu memang benar. Tapi saya mendudukan akal untuk menampung semua itu. Akal inilah yang berpikir tentang kitab, tentang hadis, tentang qiyas, ijma' mujtahidin, tentang isi buku-buku yang banyak di belakang saya ini. Termasuk cerita-cerita Anda itu akal saya menalar. Seketika dia menalar namanya fikir. Anda jangan membuat fitnah melulu. Itu. Mulai daripada awal video tadi. Tidak ada yang nyambung satupun kata-kata Anda itu. Yang ada cuma menjelekkan orang, memfitnah orang, menghasut orang lain untuk tidak senang dengan saya dan kelompok Jamiah Islamiyah. Dari sikap Anda tadi. Ternyata setelah saya simpulkan, Anda itu lemah dalam analisa. Saya tidak ngerti juga kenapa Anda diterima jadi ustadz. Jadi orang yang duduk di Majelis Ulama Indonesia Kota Bengkulu. Ternyata nalar Anda lemah. Termasuk di video yang pertama, di video yang kedua ya. Di situ Anda mengatakan apa? Mutasabihat ala Syekh Abdul Karim Jama' Abu Fikri. Jadi semua pernyataan Anda itu, statement Anda itu menyatakan orang lain salah dan keliru, sesat macam-macam. Termasuk Anda katakan pula kami haji ke Kerinci. Hal itu adalah dimulai pada berputarnya sperma mengelilingi ovum. Bagaimana mungkin Anda berstatement seperti itu? Anda ini dalam kondisi berbahaya loh. Video ini akan saya sebarkan seluruh Indonesia untuk memperingatkan kepada semua umat Islam bahwa Majelis Ulama Indonesia itu peranannya adalah untuk mengayomi masyarakat Islam ini. Jika dia keliru diayomi, diarahkan, dibimbing, bukan untuk di-justice. Bukan. Kalau mereka memang salah. Tapi kalau mereka itu memang benar, hanya berbeda warna, berbeda pandangan, berbeda latar belakang, berbeda kelas dalam mengkaji, Anda tidak bisa berbuat apa-apa kecuali sharing dengan kami. Bukan menyalah-nyalahkan, bukan mengatai ini itu, memfitnah, tidak boleh. Karena Anda adalah majelis ulama. Nah itu makanya saya katakan majelis ulama, meskipun dia majelis ulama, kelas dan mental manusianya hampir tidak jauh berbeda dengan Anda. Makanya kita perlu meneliti sebuah keputusan majelis ulama itu. Meneliti. Kita memandang sesuatu itu, saudaraku, tidak bisa dari satu sudut pandang. Tidak bisa. Harus dari sekian penjuru. Dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan, dari atas, dari bawah. Baru bisa kita simpulkan. Itu yang namanya ulama. Kemudian majelis ulama ini berperan sebagai penghubung masyarakat dengan pemerintah. Itu peranannya. Dan majelis ulama ini hanya organisasi biasa. Ormas biasa, sama dengan ormas-ormas yang lainnya. Hanya dia ini bergerak di bidang agama, terutama agama Islam. Di dalamnya terdapat komponen-komponen masyarakat Islam yang kelompoknya berbeda-beda. Ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada apa lagi? Yang menurut Anda itu pasti logis, pasti benar. Namun dalam pembicaraan Anda membatalkan kebenaran itu dengan melupakan bahwa akal fikir anak Adam ini, ya, latar belakang hidup kita ini, pendidikan kita ini berbeda-beda. Makanya di dalam MUI itu terdapat berbagai macam ragam kelompok Islam. Yang Anda katakan tidak mungkin berbeda-beda, nyatanya berbeda-beda ini. Nah, jadilah Anda itu anggota majelis ulama yang baik.
yang memberikan pencerahan kepada masyarakat, karena masyarakat ini percaya kepada majelis ulama. Jangan berbohong, jangan menghasut, jangan memfitnah. Babak belur orang Anda buat. Karena orang percaya Anda itu ustadz, ulama. Tolong para majelis ulama, perhatikan ini. Kalau Anda ingin merekrut anggota daripada majelis ulama, cek dulu kepiawaiannya, kemampuannya, kepahamannya. Kalau perlu dikursuskan dulu. Jangan seperti ini. Dia berbohong, dia memfitnah, dia menghasut. Itu semua video yang saya angkat ini kan semuanya menunjukkan itu. Jangan begitulah. Akhirnya apa yang terjadi? Kita berperan sebagai wakil Tuhan di dunia ini. Ya, wakil Tuhan. Wah, kamu keyakinan kamu apa? Datang dulu ke kantor kami. Ini surat datang. Apa yang Anda lakukan? Mencerca orang dengan berbagai macam pertanyaan. Mencerca orang dengan berbagai macam pertanyaan. Kenapa Anda begini? Kenapa Anda begini? Kenapa Anda begini? Yang Anda tanyakan adalah keyakinan orang yang tidak bisa dideteksi oleh indera kita secara zahir. Ya, keyakinan orang. Dan itu memang bukan medan penelitian. Medan penelitian itu yang zahir, yang real begitu. Ya karena Anda suaranya vokal sebagai MUI, Anda bertanya. Yang ditanya menjawab. Akhirnya apa? Anda putuskan, oh ini sesat, ini tidak benar. Kalau memang dia sesat, memang tidak benar, Anda luruskan dengan baik. Jangan Anda justice dia. Karena Anda itu bukan Tuhan, apalagi wakil Tuhan juga enggak. Itu. Tapi ingat, suatu ketika akan ada orang yang Anda panggil dia, bukan Anda yang bertanya kepada dia, tapi dia akan menanya Anda. Hati-hati Anda. Dan Anda belum dapat gilirannya ditanya oleh orang yang Anda undang. Ya kan? Anda belum pernah mendapat giliran ditanya oleh orang yang Anda undang. Tapi nanti akan ada orangnya. Oke, Pak Majelis Ulama, saya hendak bertanya kepada Anda. Apa itu Majelis Ulama? Untuk sementara pasti Anda mengatakan majelis itu adalah tempat duduk, tempat musyawarahnya. Musyawarah siapa? Ulama. Apa itu ulama? Orang yang tahu, orang yang berilmu tentang apa? Tentang agama. Nah, nanti dia tanyakan, apa itu agama? Apa isi agama? Bagaimana mempraktikkan agama? Menurut Anda? Ditanyanya, agama ini maksud agama apa? Agama Islam. Oke. Anda akan ditanyanya. Sebutkan rukun Islam yang pertama sampai rukun Islam yang kelima. Sebutkan. Dia akan tanya Anda itu. Kalau Anda tidak bisa menjawab ini, sedangkan Anda sudah terlanjur mengatakan Anda ulama, bahkan duduk di kelompok para ulama, Anda akan malu. Pertanyaan yang pertama kali, sebutkan rukun Islam yang pertama. Sebutkan. Akhirnya Anda mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Apa kata orang itu? Terjemahkan. Pasti Anda mengatakan, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Aku bersaksi Muhammad itu adalah Rasul Allah. Dia tanya kepada Anda, apakah Anda bertanggung jawab dengan pernyataan ini? Saya yakin Anda mengatakan bertanggung jawab. Oke, kita buktikan. Dia akan tanya kepada Anda, kapan Anda menyaksikan Allah?
Di mana Anda menyaksikan Allah? Bagaimana Allah Anda saksikan? Tolong Anda jawab. Dan itu harus Anda jawab. Karena Anda ulama. Jangan bertele-tele. Kemudian apa hubungannya keberadaan Allah itu pakai Rasul dia? Kenapa tidak dia langsung? Kenapa? Kok pakai Rasul? Nama Rasul itu Muhammad. Nama utusan itu Muhammad. Kapasitas apa saja yang dimuat pada Muhammad sehingga dia menjadi wakil Tuhan untuk umat ini? Kapasitas apa? Anda akan ditanya seperti itu. Kemudian masuk pada rukun Islam yang kedua. Mendirikan sholat 5 waktu. Anda akan ditanya, apa itu sholat? Katakanlah hubungan. Hubungan apa? Hubungan diri diri kepada Allah. Bagaimana cara berhubungan? Dia akan tanya Anda, siapa yang disembah? Siapa yang menyembah? Di mana tempat menyembah? Apa yang dipersembahkan? Kapan waktu menyembah? Kepada siapa kembali sembah? Anda akan ditanya itu. Anda harus bisa jawab. Anda kan ulama. Nanti Anda akan ditanyakan mengapa subuh 2 rakaat, zuhur 4, asar 4, maghrib 3, isya 4. Anda akan ditanya. Anda harus bisa menjawab ini. Ini saya membantu memberikan kisi-kisinya kepada Anda sebelum Anda ditanya orang. Terutama siapa yang disembah tadi. Siapa yang menyembah? Di mana dia menyembah? Apa yang dipersembahkan? Bila mana waktu menyembah? Kemana kembali sembah? Anda harus jawab. Rukun Islam yang ketiga, Anda jawab puasa. Puasa di bulan Ramadan. Puasa itu dalam bahasa Arabnya apa? As-saum. Prakteknya bagaimana? Tidak makan, tidak minum siang hari. Tidak bertemu istri siang hari. Mulai terbit fajar sampai tenggelamnya matahari. Apakah itu puasa? Ternyata ada lagi yang lain. Mengapa Rasul berkata, jika datang bulan Ramadan, apa itu Ramadan? Romat, membakar. Apa yang dibakar? Apa? Katakanlah dosa anak-anak Adam, dosa kita. Oke. Apa ceritanya tentang terbuka pintu surga, tertutup pintu neraka, dibelenggu setan? Siapa yang membuka pintu surga? Siapa yang menutup pintu neraka? Siapa yang membelenggu setan? Anda harus bisa jawab. Kemudian zakat. Membersihkan. Apa yang dibersihkan? Apa yang dirapikan? Di mana tempat merapikan? Anda harus jawab. Yang terakhir, walillahi 'alan nas hijjul bait man istata ilaihi sabila. Bagi Allah atas manusia ada kewajiban untuk haji ke rumah itu bagi yang mampu datang kepadanya. Bagi Allah. Walillah itu kan bagi Allah. Siapa yang bagi Allah? Allah kah dia? Bukan. Ada bagian daripada Allah. Siapa yang bagian daripada Allah itu? Alan nas. Siapa manusia? Mana manusia? Alan nas, yang di atas manusia itu siapa? Bagi Allah, atas manusia itu adalah ruh. Diwajibkan haji atau menghujah ke rumah itu. Haji atau menghujah, membuktikan Tuhan itu ada atau tidak ke rumah itu. Rumah yang mana? Bagi yang patut
yang mampu datang kepadanya. Siapa yang mampu datang ke rumah itu? Tubuhkah atau roh? Atau roh dengan tubuh? Banyak pertanyaan itu, saudaraku. Para ulama yang ada di MUI. Belum lagi Anda membaca kitab Quran. Anda akan ditanya oleh orang. Setiap kitab mengandung rahasia-rahasia. Kitab terletak di awal surat. Tidak ada yang tahu rahasia itu kecuali orang yang ditunjuki oleh Allah. Muhammad jadi guru. Kenapa Muhammad jadi guru? Guru siapa Muhammad? Guru siapa? Ya, daripada Adam sampai Isa itu bukan hanya itu, 124.313 para aulia anbiya, para rasul, gurunya adalah Muhammad. Bagaimana ceritanya? Sampai-sampai dia bergelar Syekhul Mursalin, syekhnya para rasul. Bagaimana ceritanya? Sedangkan dia terlahir setelah Nabi Isa. Bisa Anda menjelaskan? Nah itu. Jadi saudara-saudaraku, saya tidak menakut-nakuti. Akan datang seseorang atau sekelompok orang akan mempertanyakan itu kepada Anda. Bisakah Anda menjawab? Pasti bisa. Kalau Anda berjalan menuju tingkatan demi tingkatan di dalam kajian Islam. Kalau Anda berjalan hanya di syariat, dari buku ke buku, huruf ke huruf, kata ke kata, kalimat ke kalimat, dari guru ke guru, Anda pasti tidak akan bisa menjawabnya. Pasti. Ketika dikatakan oleh Rasulullah, ada pada surat Ali Imran ayat 32. In kuntum tuhibunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Jika kalian semuanya mencintai Allah, ikutlah aku. Supaya apa? Supaya kamu dicintai oleh Allah, diampuni dosa oleh Allah. Kalau kamu ikut aku. Pernahkah Anda berpikir kalau Muhammad itu mati, ya, kalau Nabi Muhammad mati itu sudah pasti, itu badannya ada di Madinah kuburnya. Ruhnya Muhammad itu mati. Tidak mungkin dia bisa ngomong kayak gitu. Tidak mungkin dia berkata seperti itu. Disuruhnya kita mengikut beliau. Wah, kalau ngikut Nabi itu gampang, Pak Abu Fikri. Ngikut Rasul itu gampang. Lihat saja buku, lihat saja hadis. Ada keterangan tentang perbuatannya, amalannya. Wah, itu bukan mengikut, itu mentaati namanya. Ini cerita mengikut, ittiba. Bagaimana cara mengikuti? Sedangkan kita mengatakan dia sudah mati. Ikut kemana kita? Selama kita punya pemahaman bahwa dia sudah mati, sementara dia nyuruh kita ikut dengannya, sama artinya kita melecehkan surah Ali Imran 32 ini, saudaraku. Sama. Dia ngajak kita ngikut, kita belum sempat ngikut, kita katakan dia sudah mati. Bagaimana cara kita mengikut? Makanya dibukakanlah celah ini pada surah Al-Baqarah yang bunyinya waqad zalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu rasulu 'alaikum syahida wa ma ja'alna qibatalati kunta 'alaiha illa lina'lama may yattabi'ur rasul mimma yanqalib 'ala aqibai. Sedemikian itu aku jadikan kamu umat pertengahan. Kamu itu siapa? Dia berbicara kepada kita nih. Kami jadikan kamu itu umat pertengahan. Supaya kamu bisa menyaksikan manusia. Manusia yang mana?
dan Rasul menyaksikan kamu di tempat itu, di mana? Tidaklah kami jadikan sistem perkiblatan, sistem hadapan seperti ini. Illa kecuali lina lamu kami mengetahui. Ya tabi Rasul mima yang kolib ala kibai. Kecuali untuk kami ketahui siapa yang mengikut Rasul dan siapa yang berpaling daripadanya. Ayat ini masih ada sampai sekarang, saudara. Ini saya bocorkan kisi-kisinya. Nah, kalau Anda mengaji ilmu tasawuf, ilmu hakikat, pasti Anda bisa menjawabnya. Maksud saya menyarankan kepada Anda yang syariat ini, mari kita belajar lagi. Kita tingkatkan pengetahuan kita. Jangan kita anggap orang yang tidak sekolah itu tidak mengerti. Ya, jangan kita katakan orang yang tidak sekolah itu tidak paham. Anda baru paham tulisan, keterangan dan keterangan. Sedangkan mereka memang tidak bisa baca, tapi dia tahu benda yang diterangkan, benda yang ditulis. Anda ingat, dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad tidak ada yang bersekolah. Para wali-wali tidak ada yang bersekolah. Tetapi dia tahu apa yang Allah perintahkan kepadanya. Bukan catatan itu, perintah. Dan perintah itulah yang diajarkan kepada kaumnya. Sehingga dia punya pengikut hingga hari ini. Dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Bisa Anda membedakan mana ilmu agama, mana dengan pelajaran agama. Kalau masalah ilmu agama, tidak ada yang bisa mengajarkannya kecuali Rasulullah. Itu ilmu agama. Tapi kalau pelajaran agama, itu guru-guru besar bisa menyampaikan itu. Para guru-guru bisa menyampaikan itu. Apa bedanya ilmu agama dengan pelajaran agama? Beda. Kalau ilmu agama, artinya si ilmu itu mengajarkan agama. Si ilmu itu mengajarkan agama. Siapa si ilmu? Bukalah sifat 20. Ilmu di Allah nyata di Rasul. Rasul itu si ilmu, dia yang mengajarkan agama. Dia tahu awal, dia tahu akhir. Dia tahu zahir, dia tahu batin. Taunya daripada Allah. Makanya dia mengajarkan. Jangankan kisah Adam sampai Isa. Sebelum alam ini dijadikan, sampai alam ini akhir dikiamatkan, dia bisa menceritakan kepada kita. Jangan Anda katakan pula, oh dia dapat itu daripada Allah, benar. Tapi melalui Jibril. Wah. Kalau Anda katakan dia bisa menceritakan itu daripada Allah melalui Jibril, artinya Muhammad itu menceritakan apa yang disampaikan kepadanya tanpa ada pengalaman sebelumnya. Itu tidak boleh dalam agama, saudara. Sesuatu yang tidak didengar, tidak dilihat, tidak dirasakan, tidak dialami, kemudian kita ceritakan. Tidak boleh dalam agama. Itu yang disebut dengan wala takfu ma laisa laka bihi ilmu itu. Jangan kamu perkatakan sesuatu yang kamu tidak ada ilmunya. Sesungguhnya pendengaranmu, penglihatanmu, perasaanmu akan ditanya Tuhan tentang apa yang kamu katakan itu. Ya. Pada surah As-Saff ayat 2 dikatakan pula, ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, mengapa kamu perkatakan kata yang bukan pengalaman kamu? Besar benci Allah kepada kamu karena kamu perkatakan kata yang bukan pengalaman kamu. Besar benci Allah. Apa mungkin Muhammad itu ngomong hanya dapat informasi, bukan pengalamannya? Apa mungkin Muhammad itu berbicara karena dapat informasi, bukan pengalamannya? Kalau itu yang terjadi, jelas Muhammad sudah melanggar kata-kata wala takfu ma laisa laka bihi ilmu. Muhammad sudah dibenci oleh Allah karena dia mengatakan yang bukan pengalamannya. Ini yang tidak kita tangkap sebelumnya. Nah, itu yang saya katakan.
bahwa Muhammad itu awal dijadikan, terakhir dizohirkan. Ya, nama Muhammad itu banyak, mulai daripada alif lam mim, alhamdulillah, ya, Ahmad, Muhammad. Setiap nama itu punya sejarah, punya cerita, dimensinya berbeda-beda. Seketika Anda mendengar bahwa dia adalah Nabi Muhammad, anak Abdullah, anak Aminah, cucu Abdul Muthalib, ponakan Abu Thalib, Abu Lahab, Abu Jahal, ayah Fatimah, Ruqayyah, Qasim, Ummu Kulsum, Ibrahim, ya, suami Khadijah, suami Aisyah, suami istri-istri yang lain. Dia hidup, dia mati, dia susah, dia senang. Anda kira Muhammad itu seperti itu? Jawabnya, ya seperti itu. Tapi dalam dimensi kehidupan di duniawi. Namun ingat, sebelum dia bernama Muhammad, namanya adalah Ahmad. Sebelum namanya Ahmad, namanya adalah Alhamdulillah. Sebelum Alhamdulillah, namanya adalah Alhamdu. Sebelum Alhamdulillah, namanya adalah Alif Lamim. Sebelum Alif Lamim, namanya Amim. Sebelum Amim, namanya Alif. Tidak ada di buku sekolah itu, saudara. Tidak ada. Itu hanya orang-orang tertentu, orang-orang bijak, orang-orang arif yang berjalan menuju Allah dan Rasul, bertanya kepada Allah dan Rasul, bagaimana kisah ini sebenarnya? Di situ Allah dan Rasul menjawabnya. Anda cari tempat bertanya itu di mana? Oke, saudara-saudaraku. Itu saja kepada Anda para majelis ulama seluruhnya. Wabil khusus majelis ulama Indonesia yang ada di Bengkulu. Khusus lagi kota Bengkulu. Khusus lagi Anda, Romi, dan kawan-kawan. Hati-hati. Di atas langit ada langit. Selalulah menjadi orang bodoh yang selalu belajar. Jangan menjadi orang pintar tapi tidak pernah belajar lagi. Anda akan sombong, angkuh kepada siapapun. Anda akan membuat kebohongan, fitnah, hasud kepada apapun, siapapun, termasuk pada saya dan Jamiatul Islamiyah. Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.